Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Memprihatinkan sekali bahwa banyak orang yang sudah menerima baptisan Katolik di dalam gereja Katolik akhirnya meninggalkan iman kekatolikannya. Dan salah satu penyebabnya adalah perkawinan campur. Maksudnya adalah perkawinan beda agama atau beda gereja. Bukankah kita tahu bahwa mestinya iman Katolik itu kita pegang, kita pelihara terus sampai mati. Sampai mati. Itulah. Sahabat peziarah dan saudara sekalian yang berbahagia, saya berdoa dari tempat ini semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya sungguh prihatin dalam pengalaman berpastoral saya menemukan bahwa ada orang-orang yang sudah menerima baptisan dalam gereja Katolik akhirnya meninggalkan iman kekatolikannya karena berbagai macam alasan. Pada kesempatan ini saya mau menunjukkan apa yang menjadi alasan dan seperti apa dinamikanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nanti saya berharap Anda mendapat inspirasi bagaimana menangani hal ini bila terjadi lagi, supaya tidak terulang hal yang sama kalau perlu kita hilangkan. Pada umumnya kalau menikah antara satu laki-laki dan satu perempuan, kalau agamanya sama itu cenderung lebih mudah. Tetapi persoalannya kalau terjadi perkawinan campur, maksud saya adalah perkawinan campur beda agama antara Katolik dan Islam, Buddha, Hindu, atau beda gereja, yaitu antara Katolik dengan saudara-saudara kita dari Protestan dan beberapa alirannya. Di keuskupan yang pernah saya berkarya, hal ini terjadi juga di keuskupan Agats dulu, keuskupan Bandung, di keuskupan Sibolga yang meliputi Pulau Nias juga, dan sekarang di Keuskupan Agung Medan ini hal yang sama terjadi. Dan di keuskupan ini, maksud saya di Sumatera pada umumnya dan mungkin di tempat lain juga terjadi, ada semacam keyakinan di dalam masyarakat bahwa kalau ada pernikahan sedemikian, pernikahan campur atau perwinaan beda gereja atau beda agama, kadang itu laki-laki yang menang. Si perempuan dianjurkan, dalam tanda petik bahkan diwajibkan, ikut agama suaminya. Inilah yang memprihatinkan bila hal itu terjadi pada orang Katolik yang notabene Katoliknya perempuan. Pada umumnya itu orang yang mau menikah ini, maksud saya perempuan ini, meninggalkan agama sebelumnya Katolik dalam keadaan tanda petik terpaksa, tidak nyaman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mau saya sampaikan pada kesempatan ini, salah satu penyebabnya adalah tidak memahami, tidak mendalami, dan mungkin juga tidak terlalu menghayati konsekuensi dari baptisan yang dia terima. Konsekuensi dari baptisan yang dia terima.
sahabat ziarah, dan saudara-saudara yang mendengarkan saya sekarang, saya mau menyampaikan ketika seseorang dibaptis menjadi seorang Katolik, entah dia dibaptis waktu masih bayi atau dibaptis dewasa setelah dia mengerti, ada beberapa simbol yang dipakai di dalam upacaranya. Ya, saya sebutkan saja misalnya, yang pertama itu dipakai air yang mengucur sambil mengucapkan dalam nama Bapa, ucurkan Putra dan Roh Kudus. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Air. Yang kedua diberikan adalah minyak krisma. Itu yang memberikan makna kita diurapi, kita diangkat ya menjadi imam, raja dan nabi. Itu dalam hal tugas perutusan gereja. Yang ketiga, fakultatif, itu diberikan simbol pakaian atau kain putih sebagai kehidupan yang sudah bersih, kehidupan yang baru. Nah, yang keempat ini itu diberikan lilin yang menyala. Biasanya diambil dari lilin Paskah, dinyalakan lalu kemudian diserahkan kepada orang yang dibaptis itu dengan kata-kata demikian: terimalah lilin yang menyala ini sebagai simbol Kristus yang bangkit, dan songsonglah dia sampai pada kedatangannya kembali. Songsonglah dia, siapkan dirimu, peliharalah api ini, artinya imanmu kepada Kristus yang bangkit ini, sampai kedatangannya kembali. Kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari yang mudah difahami, apa artinya? Sampai mati. Artinya pelihara iman kekatolikanmu ini sampai mati. Jangan sampai padam iman ini. Jangan sampai padam api ini. Saudara dan sahabat para peziarah, lihatlah, membuat janji di hadapan Tuhan. Coba bayangkan kalau kita membuat janji kepada anak kecil dan kita mengingkarinya. Anak kecil, pasti kita malu. Kepada teman sebaya kita, kalau kita membuat janji dan kita ingkari janji kita, pasti kita merasa bersalah dan kita bisa dituntut. Apalagi kepada orang yang lebih tinggi dari kita, jabatannya, atau orang tua kita, atau siapapun yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita membuat janji, pasti ada hukumnya, ada konsekuensinya. Kalau kita tidak memenuhinya. Apalagi kita membuat janji di hadapan Tuhan, memelihara, menjaga iman Katolik ini sampai kedatangannya kembali. Saya tidak mau mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum, tidak. Tetapi kalau kita buat janji kepada Tuhan, kita membuat komitmen kepada Tuhan dan kita ingkari, kira-kira apa yang terjadi dalam diri kita? Minimal kita merasa bersalah, dikejar-kejar rasa bersalah itu sendiri, dikejar-kejar bayangan malu. Kok saya bisa menyangkal iman atau janji saya? Itu minimal itu yang terjadi. Nah, coba bayangkan jika seorang perempuan Katolik menyangkal imannya pada saat dia menikah. Inilah sungguh-sungguh menjadi keprihatinan saya. Nah, menurut saya hal ini terjadi pertama-tama karena orang yang terbaptis tadi, entah dia Katolik, entah dia perempuan, entah dia laki-laki, tidak menghayati bahwa janji baptisannya itu, janjinya ketika dia menerima lilin itu, bahwa memang harus dia pelihara apapun yang terjadi. Dia tidak menyadari itu, sehingga dengan mudah mengikuti tadi seperti di Sumatera. Ya udahlah, ikut agama suami. Terpaksa. Kasihan. Itu yang menjadi penyebab. Penyebab kedua adalah orang-orang yang ada di sekitar, dalam hal ini keluarga, termasuk orang tua dan
wali baptis yang bersangkutan tidak mengingatkan, tidak membina, tidak mendampingi si Katolik ini untuk membantu dia menentukan sikap untuk mempertahankan iman Katolik. Nah, penyebab lain adalah ini masalah pastoral tentu saja. Banyak kaum muda Katolik kalau jatuh cinta kepada yang berbeda agama, berbeda gereja, tidak mengingat, tidak mengantisipasi lebih dulu perbedaan itu. Jatuh cinta aja dulu. Ketika sudah jatuh cinta, dibuatlah kesepakatan mau menikah, maka barulah mulai dipikirkan bagaimana tentang agama. Sementara sudah saling terikat satu sama lain, sudah tunangan dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Terulang lagi menganjurkan supaya perempuan meninggalkan agamanya dan ikut agama suami. Nah, menurut saya apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Pertama-tama adalah saya memberi nasihat pastoral begini. Sebagai orang yang dibaptis secara Katolik, harus memelihara iman kekatolikannya sampai mati. Harus memelihara iman kekatolikannya sampai mati. Jangan pernah menukar iman kekatolikanmu dengan apapun. Dengan apapun. Jangan pernah menukar Kristus yang engkau imani itu dalam gereja Katolik dengan apapun, termasuk dengan perkawinan. Alasan saya sederhana sekali. Jika pasangan Anda sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh menghormati dan menerima Anda, maka dia pasti menerima, menghargai, mencintai diri Anda secara keseluruhan. Siapa itu? Apa yang maksud dengan keseluruhan? Ia dirimu sendiri dan orang-orang dan identitas-identitas yang ikut serta dengan Anda. Orang tuamu pasti. Jangan dia hanya mencintai dirimu tapi orang tuamu tidak. Saudaramu, kebiasaanmu, ada istiadatmu, dan juga agama atau keyakinan dirimu sendiri. Bukankah itu sebuah hak? Dan dia harus menghargai hakmu untuk memilih agama itu. Nah, biasanya saya katakan, bagaimana dia bisa menghargai dan menghormati dirimu? Tuhanmu saja, agamamu saja dia tidak hargai, dia tidak terima secara utuh, apalagi dirimu, apalagi ayah ibumu, apalagi keluargamu, apalagi orang tuamu. Suatu saat dia tidak akan mampu menghargai secara baik lagi. Kenapa? Karena sejak awal perkawinan dia sudah memposisikan diri bahwa dia mampu menguasai diri Anda. Dalam perkawinan bukan soal menguasai dan dikuasai, tetapi soal partner. Kebersamaan itu sama-sama membebaskan, sama-sama melegakan, dan kebersamaan itu sama-sama membuat bertumbuh dan berkembang. Itu. Nah, oleh sebab itu saya memberikan nasihat yang kedua, yaitu kalau mempersiapkan diri, kalau berkenalan dengan teman atau calon pasangan Anda, maka sejak awal pun sudah berbicara tentang agama, sudah berbicara tentang perbedaan ini, supaya jangan nanti tiba-tiba terjebak. Dan usahakan saling menghargai. Selalu juga ada pernyataan bahwa katanya kalau menikah dengan orang Katolik, pasangannya harus menjadi Katolik. Saya katakan tidak. Tidak, bukan demikian. Ya, tidak wajib. Tetapi demikian juga sebaliknya, kalau menikah perbedaan itu tidak wajib juga orang Katolik mengikuti agama atau keyakinan pasangannya. Saling menghargai. Ya, jadi itu solusi yang bisa kita sampaikan dalam perkawinan nanti, dalam acara, dalam upacaranya memang bisa dibantu oleh gereja
Datang saja dan bicarakan saja dengan pastor paroki Anda atau pastor di paroki Anda. Itu biasanya yang Katolik bisa tetap mempertahankan imannya kendati berbeda dengan pasangannya. Nanti dalam perkawinan bisa dibantu dengan dispensasi tertentu. Oke, itu dibicarakan di bagian lain. Tetapi saya mengulangi, saya mau mengatakan sekali lagi, caranya adalah kita harus menjaga dan memelihara iman kekatolikan itu sampai mati, bukan hanya sampai perkawinan. Yang kedua, saya ulangi, kalau pasangan Anda sungguh-sungguh mencintai Anda, sungguh-sungguh menghormati Anda, dia juga mencintai dan menghormati agama Anda, artinya agama Katolik. Nah, kita harus menyikapi ini dengan benar dan dalam porsi yang pas juga. Semoga Anda terbantu dan Anda terinspirasi, dan kita ketemu di bagian berikutnya. Salam.